Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 661. Angka ini panjang Sueni. Memang benar bahwa ketika dia melihat Lin Ming beberapa saat yang lalu, Long Sueni takut melarikan diri ke lift. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Di mana hantu di siang hari? Selain itu, dia khawatir tentang situasi Bai Muyu, jadi dia kembali. Saya tidak berharap bahwa ketika pintu lift dibuka, dia tidak bisa melihat pintu kamar 507. Dia terkejut untuk pertama kalinya. Kemudian, ketika dia melihat Bai Muyu aman, dia lega. Tetapi karena punggung Lin Ming menghadap ke pintu, dia belum melihatnya untuk pertama kalinya. Namun, melihat seseorang berani menginjak wajah yang Libin secara langsung, dia telah menunjukkan warna yang luar biasa. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki keberanian seperti itu. Sister Long, bagaimana kamu kembali? Melihat Sueni Long kembali, Bai Muyu tidak bisa membantu bertanya. Aku khawatir kamu akan diintimidasi oleh Yang Libin saja. Long Sueni berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Muyu tidak banyak bicara tentang itu. Pada saat ini, Long Sueni tidak bisa membantu bertanya, Muyu, siapa orang ini? Beraninya kamu menginjak wajah Yang Libin. Untuk sementara waktu, wajah Bai Muyu berseri-seri dan berkata, dia pacarku. Petik 1. Pacar. Untuk pertama kalinya, Long Sueni tertegun, dan kemudian dia menunjukkan penampilan menangis dan tertawa. Memang benar bahwa ketika dia tahu bahwa Bai Muyu berani memecahkan Yang Libin, dia sudah merasa bahwa Bai Muyu tidak tahu ketinggian surga dan bumi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sekarang pacarnya bahkan lebih berani. Long Sueni menghela nafas dan berkata kepada Bai Muyu, Muyu, kalian berdua pasangan yang sempurna. Kamu sangat berani, tetapi ketika Anda memperlakukan Yang Libin seperti ini, belum lagi Yanjing City, bahkan di Cina, Yang Libin tidak akan membiarkan Anda dan pacar Anda pergi. Petik 1. Oh. Untuk sementara waktu, Bai Muyu hanya memberikan jawaban ringan. Bisa saja kamu. Melihat ini, Long Sueni agak marah dan tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, ada teriakan yang menarik mata Long Sueni. Sutra. Saat berikutnya dia tidak bisa menahan nafas. Memang, apa yang dia lihat dengan jelas adalah bahwa ketika dia melihat pacar Bai Muyu, dia tiba-tiba menginjak betis Yang Libin dengan klik. Tidak ada keraguan bahwa kaki ke bawah, tentu saja akan menjadi patah langkah kaki Yang Libin. Tuhan, untuk sesaat, Long Sueni tertegun, mulutnya terbuka lebar. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menontonnya lagi. Dia berkata kepada Bai Muyu, Muyu, biarkan pacarmu berhenti. Jika kamu melanjutkan seperti ini, kamu akan membunuh Yang Libin. Kamu akan mati. Namun, wajah Bai Muyu masih tidak takut dan ketegangan. Melihat ini, Long Sueni tidak punya pilihan selain mengingatkan, Muyu, pada kenyataannya, alasan mengapa aku begitu takut pada Yang Libin adalah saudara perempuan Yang Libin berasal dari Huaan. Petik 1. Oh. Bai Muyu masih hanya respons ringan. Melihat ini, Long Sueni terdiam. Memang, menurut pendapatnya, bahkan jika dia mengatakan Huaan, Bai Muyu tidak tahu apa sebenarnya Huaan. Menurutnya, karena ini, Bai Muyu tidak memiliki ketakutan dan ketegangan sedikit pun. Sabi, setelah Lin Ming memecahkan kaki Yang Libin dengan satu kaki, dia memandang Yang Libin dengan jijik besar dan memarahinya. Sekarang segera keluar dari sini. Jika kamu masih berani mengatakan bahwa Muyu adalah wanitamu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan pada saat itu. Dengan itu, Lin Ming mengambil kakinya. Kemudian dia melirik ke 6 subordinat Yang Libin dan berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan? Jangan kamu pergi untuk menyeret Sabi ini. Beberapa detik kemudian, saya akan menyia-nyiakan tangan saya.
Petik 1. Kata-kata pembunuh Lin Ming menjadikan 6 subordinat yang Li Bin menggigil tanpa sadar. Kemudian dia dengan cepat mengambil Yang Li Bin yang akan pingsan dan pergi bersamanya. Jangan khawatir tentang Muyu. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming memandangi Bai Muyu dan berkata sambil tersenyum, Yang Li Bin pasti akan berbaring di tempat tidur rumah sakit selama 1,5 tahun dan setengahnya. Namun, jika dia berani mengambil keputusan lagi, saya pasti akan membunuhnya pada saat itu. Petik 1. Bai Muyu mengangguk. Dia secara alami percaya pada kata-kata Lin Ming. Sehat. Pada saat ini, segera setelah mata Lin Ming berbalik, dia melihat bahwa wanita cantik itu menatapnya, yang membuatnya tercengang. Kemudian Lin Ming menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Hai, keindahan, tampaknya nasib kita tidak dangkal. Kami telah bertemu lagi." Petik 1. Pada saat ini, Long Xueni merasa bahwa otaknya tidak cukup. Memang benar bahwa ketika dia berada di bar sebelumnya, dia melihat Lin Ming dan akan meminta bantuan. Tapi Lin Ming tiba-tiba menghilang. Secara alami, dia merasa bahwa dia telah melihat hantu. Tapi sekarang dia melihat Lin Ming lagi. Itu adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia telah melihat hantu. Tapi sekarang, Lin Ming muncul di depannya dan bukan pacar Bai Muyu. Secara alami, dia tidak lagi berpikir bahwa Lin Ming adalah hantu. Tapi sekali lagi, jika Lin Ming bukan hantu, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk melawan Yang Li Bin? Jika Lin Ming bukan hantu, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang ketika dia berada di bar? Secara alami, Long Xueni tidak bisa memikirkan hal-hal ini sekarang. Apakah kamu saling kenal? Baru sampai Bai Muyu tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap Long Xueni dengan jejak kewaspadaan yang panjang. Xueni pulih. Secara alami, dia juga mengerti, dan dengan cepat berkata, "Muyu, aku tidak kenal pacarmu. Kami hanya bertemu 1 atau 2 sisi." Petik 1. Melihat Long Xueni mengatakan ini, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Menurutnya, kecantikan Long Xueni juga luar biasa. Dia benar-benar sedikit khawatir. Lin Ming telah terhubung dengan Long Xueni lagi. Kecurigaannya bukan tanpa alasan. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas. Mata Lin Ming melihat Long Xueni. Sepertinya dia ingin makan Long Xueni. Lin Ming, wajah Bai Muyu tenggelam. Matanya yang indah menatap Lin Ming dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Pada saat yang sama, Long Xueni juga tahu bahwa Lin Ming menatapnya. Ketika Bai Muyu bertanya, dia malu dan malu. Jangan gugup tentang Muyu, Lin Ming memahami secara alami. Mengetahui bahwa Bai Muyu cemburu, ia menunjukkan tampilan yang sangat serius dan berkata, "Muyu, aku tidak punya arti lain untuk wanita cantik ini." Petik 1. Bersenandung. Bai Muyu masih bersenandung. Tidak yang terbaik, atau aku tidak bisa mengampunimu. Petik 1. Namun, kata-kata langsung dan sederhana Lin Ming sedikit tidak nyaman untuk telinga Long Xueni. Dia tidak bisa tidak mengatakan dalam hatinya, "Apakah kamu tidak bermaksud padaku? Apakah aku terlihat buruk?" Dalam hati berpikir seperti ini, dia melihat hujanmu putih di samping mata. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu. Memang, meskipun dia terlihat bagus, tetapi dibandingkan dengan Bai Muyu, dia masih jauh lebih buruk. Bab 662. Dengan pacar seperti Bai Muyu, Lin Ming secara alami tidak memiliki minat padanya. Tapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Lin Ming memandangnya seperti itu. Pada saat yang sama, Bai Muyu tidak mengerti. Pada saat ini, dia bertanya pada Lin Ming, "Lin Ming, karena kamu tidak tertarik pada kakak perempuan lama, mengapa kamu memandang kakak perempuan lama?" "Sister Long." Lin Ming melihat Long Xueni. "Oh." Bai Muyu tiba-tiba datang dan berkata, "Aku lupa untuk memperkenalkanmu. Ini adalah agen Zhou Yitong, Long Xueni dan Long Jie." Petik 1. Lalu dia berkata kepada Long Xueni, "Sister Long, pacarku, Lin Ming." Petik 1.
Lin Ming tersenyum, jadi, Anda adalah agen Zhou Yitong. Halo, Sister Long. Halo. Long Xueni juga cukup sopan. Pada saat ini, Lin Ming menatap ke atas dan ke bawah di Shirley lagi. Lalu Lin Ming berkata, ada yang salah denganmu, Sister Long. Petik 1. Apa? Long Xueni terkejut ketika dia mendengar Lin Ming mengatakan ini. Tapi dia marah dan berkata, apa yang kamu katakan? Aku dalam kondisi sehat, kamu sakit. Petik 1. Lin Ming tampak percaya diri dan berkata, Sister Long, bibimu tidak datang 10 tahun yang lalu, kan? Ini, tiba-tiba, Bai Muyu tidak bisa membantu menunjukkan tampilan yang mengejutkan dan memandang Long Xueni. Dia secara alami percaya pada keterampilan medis Lin Ming. Karena Lin Ming mengatakan demikian, situasi Long Xueni benar, sama sekali tidak salah. Mendengar pertanyaan Lin Ming, Long Xueni terkejut lagi, tetapi dia bahkan lebih marah. Kali ini, dia meraung. Apa maksudmu, Lin Ming? Apakah kamu mengutukku? Tapi demi menjadi pacar Bai Muyu, aku tidak bisa mengampunimu. Petik 1. Lin Ming, kupikir kamu salah. Pada saat ini, Bai Muyu menghentikan Lin Ming dan mengedipinya. Lalu dia berkata kepada Long Xueni, maaf, kakak perempuan lama. Bahkan, Lin Ming adalah seorang dokter. Dia memiliki penyakit kerja. Dia terbiasa melihat orang-orang. Dia membantu orang untuk menemui dokter pertama kali. Saya harap Anda tidak mengambil ke hati. Petik 1. Long Xueni bersenandung ke Lin Ming, aku tidak peduli denganmu demi Muyu. Jangan membicarakannya di masa depan. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, oke, Anda tahu apa yang terjadi di tubuh Anda. Petik 1. Lin Ming. Melihat Lin Ming, wajah Bai Muyu tenggelam dan menghentikannya. Kemudian Bai Muyu memikirkan bisnis dan berkata kepada Long Xueni, kakak perempuan tua, masalah yang Li Bin telah diselesaikan. Apakah Anda pikir kami dapat mengatur pertemuan dengan Zhou Yitong di malam hari? Ini, Long Xueni masih menunjukkan sedikit rasa malu. Dia dapat melihat situasinya dengan sangat jelas sekarang. Seperti yang Li Bin, Lin Ming berani membalas melawannya seperti itu. Aneh bahwa yang Li Bin tidak membalas. Menurutnya, Bai Muyu dan Lin Ming akan mati jika mereka tidak segera meninggalkan Yanjing. Melihat keraguan Long Xueni, Bai Muyu tampaknya bisa melihat apa yang dia pikirkan dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Sister Long, alasan mengapa Anda takut pada Yang Li Bin adalah seseorang di keluarganya di Huaan. Bahkan, kami juga memiliki orang-orang di Huaan. Lin Ming, menurutmu begitu? Petik 1. Dengan itu, Bai Muyu bertanya pada Lin Ming. Lin Ming mengangguk dan berkata langsung, salah satu wanita saya ada di Huan, seorang pemimpin kelompok Huaan. Petik 1. Salah satu wanita Anda. Dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming dan Bai Muyu. Melihat keduanya terlihat tenang, dia tidak nyaman untuk bertanya. Bahkan, dia memiliki kepercayaan pada kata-kata Lin Ming. Memang, jika Lin Ming tidak memiliki siapapun di Huaan, dia tidak akan begitu berani. Pada saat yang sama, Bai Muyu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memecahkan Yang Li Bin. Adapun mengapa Lin Ming punya pacar seperti Bai Muyu dan wanita lain, Long Xueni tahu bahwa itu tidak nyaman baginya untuk bertanya lebih banyak. Kemudian Long Xueni berkata kepada Bai Muyu, baru saja, kita telah membahas kontrak. Situasi dalam semua aspek masih sangat baik. Dengan cara ini, aku akan memanggil Zhou Yitong untuk datang ke rumahku di malam hari. Apa yang kamu pikirkan Muyu? Petik 1. Bai Muyu mengangguk, secara alami puas dengan pengaturan Long Xueni. Kemudian, Long Xueni juga melakukan panggilan telepon untuk menyelesaikan masalah ini. Sayang. Petik 1. Pada saat ini, bayangan yang indah masuk, adalah Gu Dongman. Pertama kali saya melihat Gu Dongman, Bai Muyu tidak terkejut. Memang benar dia sudah tahu tentang Gu Dongman dan Lin Ming. Gu Dongman adalah anggota keluarga Hermit.
Tidak mengherankan bahwa Lin Ming akan membawa Gu Dongman saat ini ketika dia pergi ke keluarga pertapa. Melihat seorang wanita dengan keindahan luar biasa yang sama, yang disebut Lin Ming seperti ini, Long Xueni tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya pada Lin Ming, apakah ini orang yang ada di Huaan? Tetapi tiba-tiba, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, Dongman bukan dari Huaan, tetapi dari keluarga Hermit. Petik 1. Apa-apaan? Berantakan. Untuk sementara waktu, Long Xueni tidak bisa membantu tetapi berantakan, hampir tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pada saat ini, Gu Dongman melihat Bai Muyu. Tanpa diduga, Bai Muyu ada di sebelah. Gu Dongman tersenyum kepada Bai Muyu dan berkata, Suster Muyu, aku tidak berharap itu kamu. Lin Ming dan aku berada di kamar 505. Kami ada di sana. Tapi Lin Ming berkata bahwa ketika dia mendengar suaramu, dia berlari keluar. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming batuk dengan canggung dan menggerakku Gu Dongman untuk tidak berbicara omong kosong. Tetapi bagi bantuan besar Lin Ming, Bai Muyu tidak marah sama sekali dan berkata kepada Gu Dongman. Gu Dongman, Lin Ming telah memberitahuku segalanya tentangmu dan Lin Ming. Aku mengerti kebutuhan Lin Ming. Kamu tidak harus memberitahuku dengan sengaja. Aku tidak keberatan sama sekali. Petik 1. Percakapan antara kedua wanita itu, mendengarkan keringat dingin di dahi Long Xueni, tidak bisa membantu tetapi turun. Dia linglung dan tidak bisa bertanya apa yang ingin dia tanyakan. Gu Dongman sedikit terkejut melihat Bai Muyu mengatakan ini. Lalu matanya menyala dan dia berkata, Sister Muyu, kamu layak menjadi wanita pertama Lin Ming. Kamu benar-benar murah hati. Dalam hal ini, mengapa kita tidak bermain bersama, 1 di 2? Ini sangat mengasyikkan. Lin Ming bermain denganku dan Tang Wenbing ketika dia di keluarga pertapa sebelumnya. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming batuk 2 kali, dan kemudian berkata, Yah, Dongman, ada yang lain di sini. Itulah akhir dari topik. Petik 1. Oh. Untuk sesaat, Gu Dongman menunjukkan penampilan yang sangat pintar. Dia menjawab dan pergi untuk memegang lengan Lin Ming terlebih dahulu. Melihat ini, Bai Muyu akhirnya sedikit cemburu. Dengan erangan, dia tiba-tiba mengambil barang bawaannya dan berkata, Sister Long, aku tinggal di rumahmu malam ini. Petik 1. Selamat datang, selamat datang. Long Xueni sangat antusias. Sister Long, apakah kamu punya banyak kamar? Kemudian Lin Ming bertanya. Bab 663. Long Xueni tidak bisa membantu tetapi melihat Bai Muyu. Ketika dia melihat bahwa Bai Muyu tidak berbicara, dia berkata, tidak masalah. Datanglah ke rumahku juga. Petik 1. Terima kasih banyak, Sister Long. Lin Ming tersenyum. Kemudian, Lin Ming meninggalkan hotel. Mobil Long Xueni berada di luar, dan Lin Ming naik mobil. Mobil menuju ke lingkungan tempat Long Xueni. Pada saat ini, keluarga yang, itu membunuhku. Ini membunuhku. Kamu harus berhati-hati. Tidak bisakah kamu berhati-hati? Dahi yang Libin ditutupi dengan keringat dingin dan mulutnya mengaum. Beberapa dokter yang memeriksa cederanya tidak bisa membantu menyeka keringat di dahinya. Biner, ada apa denganmu? Ada apa? Siapa yang memukulimu seperti ini? Ayah yang Libin yang Yuping, dengan wajah suram, bertanya kata demi kata. Mata yang Libin menyalakan cahaya ganas, menggigit giginya, dan berkata, ini wanita bau panjang Xueni. Dia dan sepasang pria dan wanita bau dari pedesaan memukuli aku seperti ini, ayah. Dengan rasa sakit di kakinya, Yang Libin berteriak kepada Yang Yuping, air mata di matanya jatuh. Kemudian dia melanjutkan, ayah, aku tidak pernah diintimidasi seperti ini sejak aku tumbuh dewasa. Kamu harus membiarkan kakak perempuanku menonjol untukku, kalau tidak, aku tidak bisa menelan bau mulut ini. Petik 1. Kamu ingin Kiki berdiri untukmu. Untuk pertama kalinya, Yang Yuping merasa bahwa Yang Libin membuat keributan. Tentu saja,
Dia tidak ingin membalas dendam Yang Libin, tetapi dia tidak membutuhkan orang dari Huaan, dan dia juga seorang pemimpin Huaan. Yang Libin mengepalkan giginya dan berkata, "Ayah, kamu tidak tahu." Wanita bau Sueni yang panjang tidak tahu di mana menemukan anak desa, seorang praktisi seni bela diri. Kami juga tidak melihat dia bergerak. Dia mengalahkan semua 6 bawahan saya sekaligus. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Petik 1. Oh, dan hal semacam itu. Kata-kata ini bukan dari biar Anda datar leng-leng, lalu di wajah banyak warna sutra bermartabat, pada saat yang sama matanya menyapu ke 6 orang itu, kemudian melihat 6 ekspresi wajah orang-orang ini berubah putih, memang sepasang cedera. Bukan penampilan cahaya. Lihat yang Yuping lihat, ke-6 orang ini berbicara satu demi satu. Bocah itu benar-benar kuat. Kami bergegas ke arahnya, tetapi kami tidak melihatnya melakukannya. Kami sudah terbang ke belakang. Petik 1. Ya, bocah itu benar-benar kuat. Dia seharusnya tidak menjadi praktisi seni bela diri biasa. Aku hanya takut dengan mengundang Nona Kiki, bisakah dia ditangani? Petik 1. Itu benar. Melihat 6 orang ini berbicara satu demi satu, Yang Yuping tidak berbicara sejenak. Melihat ini, Yang Libin tidak bisa menahan diri untuk menangis. "Ayah, lihat aku, bocah itu akan membunuhku. Jika bocah itu tidak mati, aku tidak bisa menelannya." Petik 1. Pada saat ini, Yang Yuxin mengerutkan kening dan berkata, "Adikmu adalah pemimpin kelompok Huaan, tetapi dia bukan orang biasa. Tidak mudah untuk menghubungi adikmu." Petik 1. "Ayah," Yang Libin berteriak lagi, terlihat lebih cemas. Yang Yuxin melambaikan tangannya dan memberitahu Yang Libin untuk tidak khawatir. Lalu ada cahaya dingin di matanya dan dia berkata, "Jangan khawatir, Biner. Tidak peduli siapa yang mengalahkanmu seperti ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dengan cara ini, aku akan membiarkan Ah Kuan keluar untuk menemuinya dulu." Kungfu Ah Kuan telah mengembangkan sedikit kekuatan setelah instruksi saudara perempuan Anda. Sekarang dia adalah master seni bela diri nyata. Bahkan jika bocah itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, saya tidak berpikir dia sangat kuat. Dia tidak bisa cukup mudah untuk mengembangkan sedikit kekuatan di tubuhnya. Petik 1. Apa? Ah Kuan telah mengembangkan kekuatannya. Setelah mendengar ini, Yang Libin terkejut. Maka dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Haha, karena kungfu Ah Kuan telah mencapai titik ini, bocah busuk itu sudah mati." Senang mengatakan, tiba-tiba lukanya ditarik, Yang Libin tidak bisa menahan tangisan. Pada saat ini, Anda melihat salah satu dokter dan bertanya, "Dokter Wang, bagaimana cedera Biner?" Dokter Wang sedikit ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. "Anakmu ditendang ke perut, tapi itu tidak serius. Yang paling serius adalah kaki yang tepat." Petik 1. Kemudian Dokter Wang memandang kaki Yang Libin, sisi lain melangkah sangat keras. "Aku khawatir kaki putramu adalah fraktur yang dikombinasikan, dan hanya, apa?" Hal ini membuat Yang Yuping ini perubahan wajah untuk pertama kalinya. Meskipun ia tahu bahwa kaki Lin Ming cukup berat, Yang Libin tidak berharap bahwa ia telah datang ke titik ini. Serunya, dan sikat itu berdarah. Saya tidak ingin memotong, saya tidak ingin." Kemudian ia sangat gembira dan berteriak. Reaksi tiba-tiba Yang Libin ini terkejut Yang Yuping. Kemudian dia mengatakan kepada dokter untuk memberinya obat penenang. Ini menenangkan Yang Libin turun dan pergi tidur. Apa alat yang kejam? Pada saat ini, dingin cahaya di mata Yang Yuping berkilat, dan ia menggertakkan giginya. "Tidak peduli siapa Anda, saya, Yang Yuping, tidak akan membiarkan Anda membayar harga yang berat. Saya tidak Ah Kuan." Pada akhirnya, Yang Yuping berteriak. Seorang pria yang kuat keluar. Kemudian, Yang Yuping berkata kepada orang itu, mengambil beberapa orang ke rumah lama Sueni segera. "Tidak peduli siapa Anda lihat, menangkap mereka semua untuk saya."
Petik 1. Ya, orang itu menjawab, berbalik dan meninggalkan bersih. Pada saat ini, Panjang Sueni telah membawa Lin Ming, Bai Muyu dan Gu Dongman rumah. Untuk Bai Muyu dan Gu Dongman mengejutkan, Panjang Sueni masih single di awal 30-annya. Sebuah rumah dupleks 2 lantai, daerah tidak kecil, sebenarnya tidak melihat tanda-tanda sedikit manusia telah. Lin Ming tidak terkejut sama sekali. Dia telah melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh Panjang Sueni ini. Setiap wanita yang normal di awal 30-annya tidak akan memiliki situasi yang dia bibi besar belum di sini selama bertahun-tahun 10. Tentu, itu tidak mengherankan bahwa tidak ada laki-laki di sekitar. Pada saat ini, Lin Ming memilih kamar tamu di lantai pertama. Ketika Gu Dongman ingin hidup dengan Lin Ming, ia dihentikan oleh Bai Muyu dan meminta Gu Dongman untuk tinggal bersamanya. Gu Dongman tidak mengatakan banyak tentang hal itu. Setelah mereka telah sibuk selama lebih dari setengah jam, Bai Muyu merasa perutnya dan berkata, "Aku lapar." Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Mari kita baik makan malam ini." Petik 1. Besar. Mata Bai Muyu berbinar, "Meskipun saya belum makan makanan Anda untuk hanya 4 atau 5 hari, aku merasa seperti aku belum makan selama lebih dari tahun 10. Saya harus makan cukup dari apa yang saya belum makan di ini. Hari malam ini." Petik 1. Mendengar ini, Panjang Sueni melihat Lin Ming kaget dan bertanya, "Anda bisa memasak?" Memang benar bahwa awalnya dia akan memasak untuk Lin Ming. Tapi sekarang mendengar kata-kata Bai Muyu, tampaknya bahwa keterampilan memasak Lin Ming sangat baik. Tentu, dia terkejut. Lin Ming mengangguk, "Tentu saja, dan aku pandai memasak." Petik 1. Lalu ia bertanya, "Apakah Anda memiliki apapun hidangan di rumah?" Sebagai Lin Ming tampak akrab, ia telah masuk ke dapur dan membuka kulkas. Untuk mengejutkan Lin Ming, kulkas penuh makanan. Panjang Sueni alami ditindaklanjuti dapur. Pada saat ini, dia masih tidak percaya Lin Ming bisa memasak. Dia berkata, "Hei, jika Anda tidak bisa memasak, jangan memaksa. Ini adalah hidangan saya selama beberapa hari. Jika Anda sia-siakan, aku akan pergi semua keluar dengan Anda." Petik 1. Bab 664. Setelah mendengar ini, Lin Ming berbalik matanya dan berkata kepada Panjang Sueni dengan senyum di wajahnya, "Adik penatua lama, aku akan makan makanan saya nanti. Jangan berteriak, hanya menikah." Petik 1. Anak stinky, apakah Anda ingin mati? Mendengar hal ini, Panjang Sueni tampaknya dinyalakan oleh petasan. Dia meraung di telinga Lin Ming, dan gendang telinga Lin Ming hampir patah. Pada saat ini, Bai Muyu datang dan memelototi Lin Ming marah. Lalu ia berkata kepada Panjang Sueni, "Adik Panjang, tidak khawatir. Jangan khawatir. Berikan dapur untuk Lin Ming. Aku akan pastikan untuk mengejutkan Anda." Petik 1. Kemudian Bai Muyu ditarik Panjang Sueni keluar dari dapur. Benar atau salah, mereka telah ditarik ke ruang tamu oleh Bai Muyu, tapi Lama Sueni masih memiliki beberapa keraguan dan murmur dalam hatinya. Tapi pada akhirnya, Panjang Sueni tidak peduli apa Lin Ming lakukan di dapur. Lagi pula, jika Lin Ming memasak tidak bisa memuaskan selera makannya, dia pikir itu tidak terlalu terlambat untuk menetap dengan Lin Ming. Jadi 3 orang di ruang tamu, yaitu Bai Muyu, Gu Dongman dan Panjang Sueni, mengobrol. Setelah hanya beberapa menit dari mengobrol, bel pintu tiba-tiba berdering. Tentu, untuk pertama kalinya, Lama Sueni pikir itu Zhou Yitong. Dia mengatakan sesuatu kepada Bai Muyu dan Gu Dongman. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Tapi ketika dia melihat mata kucing santai, dia kaget. Memang, apa yang dilihatnya tidak Zhou Yitong, tapi beberapa pria, salah satunya dia tahu. Hal ini juga karena melihat orang ini, Panjang Sueni ini sikat wajah, tidak bisa membantu tetapi beberapa putih. Segera, Panjang Sueni tidak berani untuk membuka pintu. Dia berlari kembali,
meraih Bai Muyu dan Gu Dongman pelukan satu persatu, dan berkata dengan cemas. Muyu, Dongman, menyembunyikan cepat. Petik 1. Bai Muyu tidak bisa membantu bertanya, adik Panjang, ada apa siapa di sini? Cepat. Panjang Sueni lebih cemas. Tiba-tiba, dia menarik Bai Muyu dan Gu Dongman dari sofa. Lihat Lama Sueni sepasang penampilan cemas lebih gugup. Kali ini Bai Muyu tiba-tiba mengatakan keluarga Yang. Panjang Sueni mengangguk, ya, itu orang-orang dari keluarga Yang, dan itu yang paling kuat dalam keluarga Yang. Aku pernah melihat dia bersaing dalam seni bela diri sebelumnya. Dengan satu tangan, dia langsung mengetuk seorang pria keluar besar dari arena tantangan. Oh, jangan katakan lagi. Datang dan bersembunyi di dalam ruangan dengan saya. Petik 1. Gu Dongman tidak bisa membantu bersenandung, adik Panjang, apa yang Anda takutkan? Ada peduli siapa Anda, saya bisa mengalahkan Anda dengan satu tangan. Petik 1. Oh, Dongman, apa waktu itu? Senjata kecil Anda dan tinju, jangan bercanda, oke. Panjang Sueni begitu cemas bahwa ia hampir menangis. Bang, benar saja, suara kata-kata Panjang Sueni ini baru saja turun. Itu jelas bahwa ia membunyikan bel pintu, tapi pintu tidak terbuka. Orang-orang di luar khawatir dan marah, dan memukul pintu berat. Pada saat yang sama, terdengar suara di Panjang Sueni, membuka pintu. Jika Anda tidak membuka pintu lagi, aku akan menendang pintu langsung. Petik 1. Tampaknya kita bisa melihat kekhawatiran Bai Muyu dan Gu Dongman. Pada saat ini, Lama Sueni mengatakan, Muyu dan Dongman, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya masih tahu keluarga Yang. Saya bisa menangani ini. Anda pergi ke ruang dan menyembunyikan. Melihat Lama Sueni mengatakan ini, Bai Muyu dan Gu Dongman tidak lagi bersikeras itu. Mereka akan lebih baik pergi ke ruang dan menyembunyikan untuk sementara waktu. Namun, keduanya yakin bahwa mereka dapat menangani dengan orang-orang di luar dengan kekuatan mereka sendiri. Ini tidak ada masalah sama sekali. Bahkan jika mereka tidak dapat mengatasi dengan itu, tidak ada Lin Ming. Dalam pandangan mereka, tidak ada situasi bahwa Lin Ming tidak dapat mengatasinya. Memikirkan hal ini, Bai Muyu dan Gu Dongman telah memasuki ruangan. Tentu saja, di kamar, mereka berdua memperhatikan situasi di luar. Melihat Bai Muyu dan Gu Dongman memasuki ruangan, Long Sueni mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu. Segera setelah dia membuka pintu, matanya beralih ke sepasang mata yang mematikan. Long Sueni tidak bisa menahan tiupan di hatinya. Segera tenang, Long Sueni berani menghadapi salah satu pria di luar dan berteriak, "Brother Kuan." Pria itu, yang menelepon saudara Kuan, melirik ke atas dan ke bawah di Long Sueni. Kemudian dia mengambil matanya kembali dan jatuh di wajah indah Sueni yang indah. Long Sueni, kamu begitu berani sehingga kamu berani terluka. Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Baiklah, ketika sampai pada akhirnya, Liang Kuan juga menatap Long Sueni. Wajah Panjang Sueni berubah putih dengan ketakutan, dan langkahnya mundur secara tidak sadar. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, 4 pria Liang Kuan juga melangkah masuk. Pada pandangan pertama, Long Sueni memutuskan untuk menyerah. Dia berdiri di depan Liang Kuan dan melihat langsung ke Liang Kuan. Saudara Kuan, kamu salah paham. Aku tidak kenal kedua orang yang bertentangan dengan Bin Sao sebelumnya. Anda ingin menemukannya, tetapi mereka tidak bisa berada di rumah saya. Petik 1. Aku tidak tahu sampai aku mencari. Tapi Liang Kuan hanya berkata, dan kemudian mulai mencari orang di rumah. Tapi Long Sueni berhenti lagi dan berkata, Brother Kuan, tidak tepat bagimu untuk bergegas ke rumah-rumah orang lain dengan perdagangan orang seperti ini untuk mencari orang-orang. Jika Anda bersikeras, jangan salahkan saya karena memanggil polisi. Petik 1. Panggil polisi. Mendengar ini, Liang Kuan mencibir. Kemudian Liang Kuan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Long Sueni dan berkata sambil tersenyum.
Long Sueni, aku mungkin juga memberitahumu dengan jujur bahwa aku sudah mempermalukanmu. Jika bukan karena Bin Sao yang menyaksikan Zhou Yitong, aku akan melakukan sesuatu padamu. Sekarang, jangan kasar. Petik 1. Oh, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, dia ditangkap oleh pergelangan tangan Liang Kuan. Long Sueni ingin menyingkirkannya, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Kemudian Long Sueni mengeluarkan raungan, dan tiba-tiba menamparkan Liang Kuan di wajah. Tetapi Liang Kuan dengan mudah memahami tangan Long Sueni dengan tangan yang lain, dan begitu tangannya dibebaskan, dia mengipasi wajahnya dengan backhand-nya. Long Sueni, kamu ingin memukulku, kamu ingin mati. Kemudian Liang Kuan memarahi dengan marah. Dia berbalik dan melihat bahwa dia akan fan wajah Long Sueni. Tapi tiba-tiba, dia berteriak, "Ah!" Secara tidak sadar, ia segera merilis Long Sueni, dan bahkan melangkah mundur beberapa kali. Memang, pada saat itu, dua tokoh tiba-tiba datang ke kiri Sueni kiri dan kanan. Kedua angka ini adalah Bai Muyu dan Gu Dongman. Pada saat yang sama, empat bawahan Liang Kuan juga terkejut. Memang, di mata mereka berempat, kecepatan Bai Muyu dan Gu Dongman luar biasa, dan mereka muncul di depan mereka seperti di luar udara tipis. Tetapi saat berikutnya, keempat pria itu dan Liang Kuan semua kagum dengan penampilan Bai Muyu dan Gu Dongman, dan Apple Adam berguling tanpa sadar. Memang benar bahwa di mata lima orang, keindahan Long Sueni cukup luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Bai Muyu dan Gu Dongman yang tiba-tiba muncul, mereka seperti orang yang lewat. Aku membersihkannya. Hampir pada saat yang sama, lima orang tidak dapat membantu tetapi membuat komentar kasar. Jika bukan karena tampilan keren Bai Muyu dan Gu Dongman, mereka akan bergegas terlepas dari itu. Bab 665. Pada saat berikutnya, Liang Kuan merasa bahwa dia bernafas dengan cepat. Memang benar bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa ada keindahan besar seperti Bai Muyu dan Gu Dongman di rumah Long Sueni. Jika mereka dibawa kembali ke rumah yang bersama dengan Bai Muyu dan Gu Dongman, Yang Libin tidak akan senang dengan pemahamannya tentang Yang Libin. Memikirkan hal ini, mata Liang Kuan harus diperbaiki, dan dia berkata, "Silakan, bawa mereka kembali ke rumah Yang." Petik 1. Segera setelah suara Liang Kuan jatuh, Long Sueni melihat bahwa empat bawahan Liang Kuan mendekat dengan langkah ganas. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit secara tidak sadar. Bersenandung. Tetapi saat berikutnya, di sekitar dengungan dingin terdengar, sosok abis. Ah, ah, ah. Lalu ada empat jeritan, hampir pada saat yang sama. Sebelum mereka mendekat, mereka berbaring di tanah satu persatu. Mereka semua sengsara. Hampir pada saat yang sama, sosok lain abis. Angka ini adalah Bai Muyu. Bai Muyu lebih mudah, langsung dan cepat menendang perut Liang Kuan. Ah, dari teriakan, sebuah bang juga terdengar, Liang Kuan telah tanpa ampun jatuh ke tanah. Terkejut, pada saat ini, Long Sueni tidak bisa tidak sepenuhnya terkejut. Dia menatap Bai Muyu dan Gu Dongman dengan ekspresi takjub, dan bergumam dengan cara yang linglung. Ini seberapa mungkin, Bai Muyu dan Gu Dongman, mereka. Di bawah syok ekstrim, otak Long Sueni akan kehilangan kemampuan berpikirnya. Memang, dia telah melihat kekuatan Liang Kuan sebelumnya. Bahkan empat bawahan Liang Kuan memiliki kungfu. Bagaimanapun, bawahan keluarga yang tidak akan menjadi gangster yang hanya bisa bertarung. Namun, orang-orang ini yang memiliki kungfu nyata benar-benar bertemu satu sama lain dan dibunuh oleh Bai Muyu dan Gu Dongman. Menurutnya, Bai Muyu dan Gu Dongman adalah dua keindahan. Bagaimana mereka bisa tahu kungfu dan terlihat sangat kuat? Untuk sesaat, dia tidak terkejut. Kamu, setelah Liang Kuan ditendang ke tanah oleh Bai Muyu saat ini, dia juga melihat Bai Muyu dengan wajah yang luar biasa, seolah-olah dia telah melihat hantu. Memang benar bahwa dia telah mengembangkan sedikit kekuatan di tubuhnya. Dia bukan lagi orang biasa.
Tapi dia ditendang oleh Bai Muyu dan jatuh ke tanah. Untuk sesaat, dia tidak bisa bangun sama sekali. Memang, kekuatan kaki itu begitu besar sehingga dia tidak bisa membantu tetapi memicu badai di hatinya. Itu benar-benar dua kekuatan sutra di atas kekuatan, dapat memiliki kekuatan. Di depannya, Bai Muyu masih muda, dan dia sudah menjadi penguasa Qi. Untuk sesaat, bagaimana beraninya Liang Kuan percaya fakta seperti itu? Pergilah. Pada saat ini, mata dingin menyapu 5 orang yang jatuh ke tanah, dan Bai Muyu memuntahkan sebuah kata di mulutnya. Gu Dongman juga berkata, jangan kesulitan lagi, kalau tidak, kami akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini. Petik 1. Bagus, sangat baik. Liang Kuan tenang ketika dia melihat mereka berdua membuka mulut mereka, dan wajahnya suram. Dia berkata perlahan, Long Xueni, tidak heran kamu berani melawan Bin Sao. Kamu telah mengundang 2 Master Kijin, tetapi apakah menurutmu Bin Sao akan membiarkanmu pergi? Jangan lupa, saudara perempuan Bin Sao berasal dari Huaan. Petik 1. Kemudian Liang Kuan memandang Bai Muyu dan Gu Dongman dengan cahaya dingin di matanya, dan kemudian berkata, saya tidak berharap bahwa kalian berdua adalah Tuan Qi. Ini benar-benar mengejutkan saya, tetapi Anda pikir Anda dapat bertindak dengan ceroboh. Saya memberitahu Anda salah, sekarang. Berbicara tentang hal ini, mata Liang Kuan tiba-tiba terkoagulasi, dan dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku celana panjangnya dengan kecepatan kilat. Ini, begitu dia melihatnya, Long Xueni berbalik pucat dan kakinya melunak. Dia hampir tidak berhenti. Pistol. Untuk sesaat, Bai Muyu dan Gu Dongman juga menunjukkan warna yang tidak terduga di mata mereka. Tetapi kecelakaan itu hanya kecelakaan. Tidak ada ketegangan pada dua wajah. Belum lagi bahwa mereka bukan orang biasa. Bai Muyu telah ditembak sejak lama, jadi dia tidak panik tentang penampilan pistol. Sekarang, kalian bertiga, ikut aku ke rumah Yang. Liang Kuan berkata perlahan, dan sudah bangun. Pistol di tangannya, moncong lubang hitam, telah menunjuk Bai Muyu, Gu Dongman dan Long Xueni. Saya takut. Long Xueni benar-benar takut saat ini. Memang, menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan Bai Muyu dan Gu Dongman, mereka pasti tidak lebih baik daripada senjata. Dia juga tahu bahwa itu miliknya yang berhasil. Dia dengan cepat berkata, Brother Kuan, aku akan pergi bersamamu ke rumah Yang. Bisnis Bin Sao tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 1. Tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah Liang Kuan mencibir, katanya langsung, pergi, kalian bertiga akan ke rumah Yang, kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Petik 1. Oh, siapa yang begitu kuat sehingga dia berani membunuh wanita saya? Pada saat ini, suara mengejek terdengar, Angka, keluar dari dapur. Long Xueni tidak bisa menahan tangisan untuk pertama kalinya, Lin Ming, jangan keluar. Pria ini memiliki pistol di tangannya. Petik 1. Berhenti, jangan bergerak. Liang Kuan segera memberi Lin Ming minuman dingin. Tapi Lin Ming sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia berjalan perlahan. Melihat ini, Bai Muyu dan Gu Dongman tidak memiliki reaksi. Memang benar bahwa mereka berdua tahu kekuatan Lin Ming. Liang Kuan menunjuk pistol di Lin Ming sendirian. Bahkan jika puluhan orang menunjuk senjata di Lin Ming pada saat yang sama, mereka tidak akan menjadi lawan Lin Ming. Tapi begitu lama Xueni melihatnya, dia hampir takut sampai mati. Dia merasa bahwa Lin Ming sedang mencari kematian. Dia lebih cemas dan berteriak, Lin Ming, jangan datang ke sini. Liang Kuan akan benar-benar menembak. Petik 1. Bocah, jangan salahkan aku jika kamu ingin mati. Benar saja, ketika dia melihat bahwa Lin Ming tidak berhenti, Liang Kuan minum dingin lagi. Gila cahaya dingin melintas di matanya, dan dia akan menarik pistol dengan jarinya. Tetapi dalam instan ini, kurang dari 1/10 detik, disertai dengan teriakan,
seluruh tubuh Liang Kuan terbang langsung ke koridor luar, bang, menabrak dinding koridor luar, dan kemudian jatuh ke tanah. Wow, mulut Liang Kuan terbuka dan darahnya menyembur keluar. Ketika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, lampu di depannya redup. Ketika dia mendongak, jiwanya hampir terbang keluar. Memang, Lin Ming telah berdiri di depannya merendahkan. Pistol yang awalnya ada di tangannya, saya tidak tahu caranya, telah berada di tangan Lin Ming. Melihat ejekan Lin Ming, dia bermain dengan pistol di tangannya dan berkata kepadanya, "Ini senjata asli, dan itu juga dilengkapi dengan peredam." Yah, itu benar-benar profesional. Petik 1. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia konyol. Liang Kuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia terbang keluar dari koridor, dan seteguk darah keluar. Untuk sesaat, dia tidak bodoh, dan dia tidak takut. Dalam intuisinya, Lin Ming tampaknya lebih kuat dan tak terduga daripada Bai Muyu dan Gu Dongman. Jangan gugup. Pada saat ini, Lin Ming tersenyum di Liang Kuan, saya tidak ingin melakukan apapun. Itu hanya timbal balik. Petik 1. Bab 666. Kamu akan menembakku. Matanya tiba-tiba melebar, yang penuh dengan panik. Liang Kuanding memandangi Lin Ming, dan dahinya ditutupi dengan keringat dingin. Dia tampak yakin dan tiba-tiba memanggil, "Aku dari keluarga Yang. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak berani membunuhku. Jika Anda berani membunuh saya, Anda akan mati." Petik 1. Wajah Lin Ming tidak berubah. Dia berkata perlahan, "Jangan gugup. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat itu." Kemudian, ada sedikit ledakan. Seorang peluru ditembak dari moncong pistol dengan knalpot dan menabrak telapak tangan kanan Liang Kuangang. Kali ini, telapak tangan Liang Kuan langsung dipukul dengan lubang darah. Darah, instan dari telapak tangan tempat keluar, tanah merah. Ah! Liang Kuan menjerit dan hampir pingsan. Saudara Kuan, semuanya terjadi terlalu cepat. Keempat lelaki Liang Kuan tidak bereaksi sampai mereka melihat tembakan di telapak tangan Liang Kuan dan darah menyemburnya seperti mata air. "Bagaimana kabarmu, Brother Kuan? Saudaraku Kuan." Keempat orang ini juga bergegas ke sisi Liang Kuan, satu persatu seru. Pada saat ini, Liang Kuan hanya melihat Lin Ming dan merasa sangat ketakutan di hatinya. Memang, ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Di masa lalu, setiap kali ada konflik dengan siapapun, selama nama keluarga yang dilaporkan, pihak lain akan takut melarikan diri. Tapi Lin Ming bagus. Mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga yang, dia tidak takut. Sebaliknya, dia menembaknya di telapak tangan kanannya. Dia tahu dengan jelas bahwa tangan kanannya tidak berguna. Dia tidak bisa mempraktikkan seni bela diri sama sekali, belum lagi memegang pistol. Memikirkan hal ini, meskipun dahinya penuh dengan keringat dingin, dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming dengan wajah suram dan menggertakkan giginya. "Bocah yang baik, sepertinya kamu cukup kuat. Aku punya sedikit kekuatan di tubuhku, dan aku tidak bisa mengambil langkahmu sama sekali. Anda cukup berani. Bin Sao, kau mengalahkanku, kau mengalahkanku. Bahkan, master keluarga yang hanya meminta saya untuk bertemu dengan Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda mengejutkan saya. Tapi kamu akan lihat, kamu mati." Petik 1. Kemudian, dengan bantuan keempat pria itu, Liang Kuan telah berdiri. Akhirnya, matanya sangat suram. Lin Ming dan yang lainnya pergi. Bagi Liang Kuan ancaman seperti itu, Lin Ming secara alami tidak akan memperhatikan, Bai Muyu dan Gu Dongman yang sama juga tidak memperhatikan. Tapi Long Xueni, yang hampir tertegun, tiba-tiba berseru dan bergumam, "Ah, kita sudah mati, kita sudah mati." Ketika Liang Kuan kembali seperti ini, Yang Yuping pasti akan mengundang Yang Kiki dari Huaan. "Kami sudah mati." Petik 1. Gumam, Long Xueni tiba-tiba menatap Lin Ming ke atas dan berkata, "Lin Ming, Anda dengan cepat membeli tiket pesawat,
tinggalkan Yanjing City, cari tempat untuk bersembunyi sebentar. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming memandang Long Xueni dan bertanya, Sister Long, jika kita bersembunyi, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah keluarga yang membiarkanmu pergi? Long Xueni menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya seorang wanita biasa. Keluarga yang adalah keluarga besar. Mereka tidak harus keras pada saya. Petik 1. Lin Ming tersenyum, Sister Long, saya tidak berpikir Anda adalah wanita biasa ketika saya melihat Anda secara horizontal dan vertikal. Petik 1. Long Xueni marah dan berkata, Lin Ming, jam berapa sekarang? Apakah kamu bercanda? Jika Anda tidak pergi, itu sudah terlambat. Petik 1. Sebaliknya, Lin Ming pergi ke kamar dan berkata, jangan khawatir, kakak perempuan lama. Bahkan jika keluarga yang memanggil wakil menteri Huaan, saya tidak memperhatikannya. Letakkan hatimu kembali di perutmu. Petik 1. Kemudian, Bai Muyu dan Gu Dongman juga menyarankan Long Xueni. Melihat ini, Long Xueni tidak lagi mengatakan. Tapi dia tidak bisa menahan kekhawatiran. Di kota Yanjing, keluarga yang adalah raksasa. Tidak ada yang bisa bersaing dengan keluarga yang. Pada saat ini, Lin Ming pergi ke dapur dan berkata, jika Anda duduk sebentar, Anda akan makan malam segera. Petik 1. Bai Muyu, Gu Dongman dan Long Xueni juga duduk di ruang tamu, menunggu makan malam. Tetapi pada saat ini, Long Xueni jelas tidak berminat untuk mengobrol. Dia duduk dengan linglung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Bai Muyu dan Gu Dongman tidak mudah berbicara, jadi mereka menunggu Lin Ming untuk membuat makan malam dan bersenang-senang. Untuk sesaat, itu sangat berbeda dengan tampilan Long Xueni yang khawatir. Bai Muyu dan Gu Dongman hampir ngiler ketika mereka memikirkan masakan Lin Ming. Pada saat ini, dengan bantuan 4 pria, Liang Kuan naik bas. Mobil segera kembali ke rumah Yang. Ah Kuan, tanganmu. Melihat penampilan lubang darah di telapak tangan Liang Kuan, wajah Yang Yuping berubah, dan kemudian memanggil dokter. Petik 1. Segera, beberapa dokter datang untuk membanah luka Liang Kuan. Apa yang sedang terjadi? Yang kamu mengerutkan kening, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya. Liang Kuan menghela nafas, Tuan, aku tidak kompeten. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Aku akan menyerahkannya kepada Tuan. Petik 1. Apa yang terjadi? Yang Yuping berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia menyadari bahwa segalanya tidak baik, dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Apakah sisi lain lebih kuat dari Liang Kuan? Bukankah setidaknya 2 utas Qi telah dikembangkan dalam tubuh? Dalam pandangan Yang Yuping, ini sama sekali tidak mungkin. Tapi mulut Liang Kuan membantah dugaannya, dan dia melihat jejak ketakutan di mata Liang Kuan. Guru, keluarga Long Xueni bukan sepasang pria dan wanita, tetapi seorang pria dan 2 wanita. Ketiga orang ini adalah semua praktisi seni bela diri, dan satu lebih kuat dari yang lain. Menurut pendapat saya, setidaknya ada 2 utas Qi dalam 3 orang ini. Petik 1. Apa? 2 pria dan 3 wanita. Setidaknya 2 benang kekuatan. Saat mendengar ini, Yang Yuping sedikit terkejut dan tidak bisa berbicara sejenak. Liang Kuan berkata, saya khawatir satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah meminta Miss Kiki untuk maju. Petik 1. Untuk sesaat, Yang Yuping masih tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ada 3 praktisi seni bela diri yang kuat di Yanjing tanpa alasan, dan begitu mereka muncul, kaki biner terbuang. Tampaknya mereka mungkin datang ke keluarga yang kita. Dengan cara ini, kita hanya bisa mengundang Kiki untuk maju. Petik 1. Kemudian, Yang Yuping memutar telepon, pertama kali, yang kedua kalinya, tidak memanggil. Ketika ketiga kalinya, Yang Yuping hampir tidak berharap, telepon akhirnya berhasil. Setelah beberapa saat,
Yang Yuping menghela nafas lega dan mengambil garis. Melihat ini, Liang Kuan juga menunjukkan jejak sukacita di wajahnya sejenak, dan bertanya, "Guru, apakah Nona Kiki berjanji untuk membantu?" Yang Yuping mengangguk, kata Kiki dia akan kembali besok pagi. Petik 1. Liang Kuan tidak bisa menahan tangisan dengan senang hati. Hebat, Nona Kiki, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Petik 1. Pada saat ini, rumah Long Sueni, bau makanan yang tidak bisa ditutup keluar dari dapur. Ini, Long Sueni terkejut. Bai Muyu dan Gu Dongman akhirnya tidak bisa duduk. Mereka sedikit lapar. Mereka tidak dapat membantu mencium bau makanan Lin Ming. Saat ini, mereka berdua bangkit dan pergi ke dapur. Bab 667. Segera setelah mereka tiba di dapur, mereka melihat bahwa Lin Ming telah memasak banyak hidangan. Sekilas, ia menemukan bahwa ia memiliki semua jenis warna, rasa, dan rasa. Dia tidak tahan hanya dengan melihat mereka. Air liurnya hampir mengalir langsung. Ah, ini lezat. Pertama-tama, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam dari rasa makanan. Kemudian dia berteriak dan meraih sumpit secara langsung. Dia tidak sabar untuk menggigit. Dia tidak salah sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir ketika Lin Ming pergi, dia tidak memiliki nafsu makan untuk makanan lain. Meskipun hanya beberapa hari berlalu, dia merasa seolah-olah dia belum makan memasak Lin Ming selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, Lin Ming telah menyelesaikan makanan. Dia tidak bisa menahannya. Tetapi melihat ini, Lin Ming mengambil sumpit dari tangannya dan berkata, "Apa yang terburu-buru? Ambil makanan ke restoran." Petik 1. Namun, tampaknya Bai Muyu masih terburu-buru, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil 2 jenis hidangan yang dibuat oleh Lin Ming dan memasuki restoran. Kemudian dia muncul lagi dan mengambil piring lagi. Dengan cara ini, tidak perlu untuk Gu Dongman dan Lin Ming untuk melakukan apapun. Bai Muyu mengambil semua hidangan ke restoran. Kemudian Gu Dongman juga bergegas ke restoran. Memang, dari penampilan reinkarnasi Bai Muyu dari hantu yang kelaparan, ia mungkin menghapus semua hidangan dalam sekejap mata. Lin Ming sendiri tidak memiliki makanan yang tepat selama beberapa hari. Sekarang, dia juga duduk. "Lin Ming, tolong jangan katakan padaku bahwa kamu membuat semua hidangan ini sendiri." Petik 1. Long Sueni mengikuti. Ketika dia melihat bahwa meja itu penuh dengan semua jenis hidangan, dia tidak bisa menahan matanya karena terkejut, penuh warna yang luar biasa. "Siapa lagi selain aku?" Lin Ming sedikit tersanjung. Tiba-tiba, Long Sueni agak marah. Memang, dia hanya menghitung sedikit. Ada 15 hidangan di atas meja. Tidak mungkin untuk Long Sueni untuk makan 15 kursus untuk 4 orang. Saat ini, dia pergi ke dapur, membuka kulkas dan melihat bahwa dia hampir berdarah. Itu untuk melihat kulkas sudah kosong, bahkan setengah dari daun sayuran tidak tersisa. Dia kembali ke restoran dalam huf dan berkata dengan marah kepada Lin Ming, "Lin Ming, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah memasak semua hidangan di lemari es. Kamu membuang-buang makanan." Petik 1. Lin Ming berkata dengan santai, "Penatua kakak lama, Anda dapat yakin bahwa kami di sini untuk membantu Anda menghapus semua hidangan ini. Ngomong-ngomong, jangan berdiri. Ayo, duduk dan cobalah memasak saya." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mengambil sumpit dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Lalu dia membawanya ke Long Sueni. Namun, Long Sueni benar-benar marah. Meskipun hidangannya terlihat bagus dan berbau lezat, ditambah yang libin, dia benar-benar tidak ingin makan. Pada saat ini, ketika Lin Ming melihat bahwa Long Sueni tidak mau makan, dia tertawa dan tiba-tiba mulai. Dia memegang dagu Long Sueni di satu tangan dan meletakkan sumpit ke dalam mulutnya di yang lain. Tindakan tiba-tiba Lin Ming hampir menakuti Sueni sampai mati. Dia ingin memuntahkan makanan di mulutnya.
Tetapi pada saat ini, mata Long Xueni melebar, menunjukkan kejutan ekstrim. Melihat ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah itu lezat? Ini, rasa hidangan ini tidak hanya baik, tetapi juga sangat baik. Rasa hidangan ini sepenuhnya melebihi harapan Long Xueni. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian pada saat ini, tanpa menunggu Lin Ming mengatakan apa-apa, dia hanya duduk, mengambil sumpit dan mulai makan. Dia benar-benar yakin bahwa dia belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Ketika dia duduk dan mulai makan, dia menemukan bahwa Bai Muyu dan Gu Dongman sudah menghancurkan beberapa hidangan. Ngomong-ngomong, mulut Yitong selalu sangat rumit. Tinggalkan beberapa untuknya. Kemudian, Long Xueni juga menaruh sedikit masing-masing, dan meninggalkan piring untuk Zhou Yitong. Ketika dia duduk lagi dan mulai makan, Long Xueni, seperti Bai Muyu dan Gu Dongman, bergerak sangat cepat karena takut seseorang akan mencuri makanan dari mulutnya. Hanya setengah jam kemudian, mereka berempat memusingkan semua 15 piring, tanpa meninggalkan daun. Bai Muyu merasakan perutnya dan menunjukkan pandangan makna tanpa akhir. Dia berkata kepada Lin Ming dengan kekaguman, "Lin Ming, masakanmu semakin baik dan lebih baik. Aku sangat puas dengan makanan ini. Ini sangat keren." Petik 1. Melihat wajah Bai Muyu yang tersenyum, kata Lin Ming dengan kekaguman, sambil tersenyum. "Muyu, karena aku kenyang, mengapa kita tidak naik dan memiliki kegiatan? Hanya saja kita belum memiliki itu selama berhari-hari." Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, wajah Bai Muyu agak merah dan sedikit panas. Memang benar bahwa dia benar-benar ingin melakukan sesuatu tentang itu, tetapi dia masih sedikit malu melihat Lin Ming mengatakannya di wajahnya. Dia memandang Lin Ming dengan marah dan bersenandung, "Wanita cantik di sekitarmu seperti awan. Apakah kamu membutuhkanku? Pergi dengan orang lain." Petik 1. "Oh," kata Lin Ming, dengan sekilas tubuhnya, datang langsung ke Bai Muyu dengan wajah serius. "Muyu, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu sudah tumbuh begitu marah sehingga kamu berani mengatakan ya dan tidak bagiku. Hatimu tertulis di wajahmu. Lihat apa yang saya lakukan dengan Anda malam ini." Petik 1. "Kamu bajingan, bisakah kamu tidak mengatakan itu di depan orang lain?" Bai Muyu menatap Long Xueni dan Gu Dongman. Dia tidak bisa tidak menurunkan suaranya. Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dengan senyum, dia berkata, "Tidak masalah jika Anda bukan orang luar." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tiba-tiba menjangkau tangannya dan meletakkan lengannya di leher Bai Muyu, dan mulutnya naik. Ah! Melihat adegan seperti itu, Long Xueni berteriak dulu dan memalingkan kepalanya. Dia juga ingin bangun dan pergi dari sini. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, dia masih duduk di kursi. Adapun Gu Dongman, dia tidak peduli sama sekali dan mulai mengambil piring. "Kamu akan mati, bajingan." Petik 1. Tiba-tiba, dia distabilkan oleh Lin Ming Qiang. Bai Muyu begitu marah sehingga dia hampir memberi Lin Ming tamparan di wajah. Lin Ming mengubah bibirnya dan berkata, "Seseorang jelas merasa sangat menarik. Dia ingin menjadi lebih gila daripada aku." Bai Muyu tidak bisa mendengarkan lagi. "Bajingan, kamu masih berkata." Petik 1. Temperinya benar-benar muncul. Dia meraih piring dan melemparkannya ke Lin Ming. Lin Ming menangkapnya dan berkata dengan senyum, "Muyu, meskipun kamu pandai kungfu, kamu masih jauh di belakangku." Petik 1. Kemudian dia meletakkan piring, pergi keluar dari restoran, berdiri di pintu dan berkata kepada Bai Muyu, "Jika kamu ingin mengalahkanku, datang dan kejar aku. Aku tidak perlu kungfu kali ini. Kamu bisa menyusulku. Aku akan membiarkanmu merusakku." Petik 1. Bai Muyu tidak bisa menahan menatapnya. "Hantu ingin merusakmu. Saya tidak ingin mengejar Anda. Saya tidak akan tertipu oleh Anda. Saya harus membersihkan dapur dan mencuci piring."
Mengapa Anda tidak melakukan pekerjaan? Petik 1. Oh, kata Lin Ming, menyentuh perutnya. Ketika aku kenyang, aku akan menonton TV, dan kemudian aku akan mandi dan tidur. Petik 1. Sebelum itu, Lin Ming pergi ke ruang tamu untuk menonton TV. Bab 668. Serial TV hari ini semuanya dibuat dengan cara yang buruk. Lin Ming mengubah stasiun di sekitar, tetapi dia tidak melihat program-program yang dia minati. Sebaliknya, dia berpikir iklan di dalamnya cukup bagus. Benarkah apa yang dilakukan stasiun TV sekarang? Yah, perlu untuk mencolokkan drama TV saat beriklan. Petik 1. Melihat iklan, dia mengagumi salah satu wanita cantik. Iklan tiba-tiba berakhir. Lin Ming tidak mengajukan keluhan tentang hal itu. Dan titik kuncinya adalah bahwa Lin Ming berpikir wanita cantik ini sedikit akrab. Dia tampaknya telah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak ingat di mana dia bertemu dengannya untuk sementara waktu. Sehat. Pada saat ini, Lin Ming melihat ke arah gerbang. Memang benar bahwa suara kunci untuk membuka pintu tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, pintu terbuka. Segera setelah Lin Ming melihat bahwa itu adalah wanita cantik, dan itu sebenarnya wanita cantik di iklan yang baru saja dimainkan, dia melompat langsung. Di depannya, seorang gadis cantik berusia 18-9 tahun ini terlihat muda dan cantik. Dia terlihat hidup dan ramah, sama seperti gumpalan angin. Aku khawatir ada yang tidak bisa menahannya. Dengan cara ini, orang-orang nyata jauh lebih indah daripada yang ada di TV. Nasib, nasib. Petik 1. Mata Lin Ming menyala. Memang, sepertinya dia hanya melihat iklan di TV, dan berpikir bahwa keindahan dalam iklan itu sedikit akrab. Bagus. Keindahan di iklan TV muncul. Untuk sesaat, dia tidak merasa ditakdirkan satu sama lain. Pada saat ini, segera setelah keindahan membuka pintu dan masuk, dia melihat seorang pria muda, seorang pemuda yang aneh di kamar. Matanya menyala, dan dia sangat bersemangat. Dia berdiri langsung. Ini bukan dari membiarkan wanita cantik ini menakut-nakuti, mulut dari tangisan mengejutkan, putaran untuk keluar. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia berkata secara rahasia, cukup, kecantikan terbaik adalah keindahan terbaik. Bahkan jika kamu takut, kamu sangat cantik, Petik 1. Hanya cara rahasia, Lin Ming tiba-tiba teringat, jalan dahipat, keindahan ini, bukan Zhou Yitong. Petik 1. Kemudian, Lin Ming juga tiba-tiba, tidak heran keindahan di iklan TV sedikit akrab, berani mencintai adalah Zhou Yitong. Memang, sebelum dia pergi ke keluarga hermit, dia telah melihat foto Zhou Yitong dan memutuskan untuk membuat Zhou Yitong juru bicara produk perawatan kulit baru. Itu dosa untuk menakuti gadis-gadis lain. Pada saat ini, Lin Ming berbisik dan pergi membuka pintu. Saya melihat dua pria kekar dalam setelan hitam dan kacamata hitam. Mereka tampak sengit dan keren. Dan Zhou Yitong berada di belakang dua pria besar ini. Lin Ming tersenyum di Zhou Yitong dan bertanya, apakah Anda Zhou Yitong? Zhou Yitong direkomen berkata, pria ini bukan pria yang baik, pukul dia. Petik 1. Untuk kata-kata Zhou Yitong, Lin Ming mengalihkan matanya diam-diam. Pada saat ini, kedua pria kekar telah meraihnya dengan satu tangan. Tetapi saat berikutnya, dua jeritan terdengar hampir pada saat yang sama. Kedua lelaki kubur itu hanya merasakan lutut mereka tiba-tiba mati rasa dan terluka. Maka mereka tidak tahan lagi. Dengan engah, mereka berlutut ke Lin Ming. Melihat ini, Zhou Yitong berteriak ketakutan. Apapun yang terjadi, dia berbalik dan ingin berlari. Zhou Yitong, jangan berlari. Aku berteman dengan Long Xueni. Lin Ming berkata dengan cepat. Zhou Yitong berhenti dan berbalik, tetapi masih melihat Lin Ming dengan waspada dan waspada. Melihat ini, Lin Ming memanggil ke kamar, Sister Long, kamu keluar. Zhou Yitong ada di sini. Dia menganggapku sebagai orang jahat.
Tolong katakan padanya apakah aku orang jahat atau orang baik. Petik 1. Mendengar suara Lin Ming, Long Xueni segera keluar. Melihat Long Xueni keluar, Zhou Yitong secara alami tahu bahwa dia telah salah paham. Kemudian, ketiganya memasuki ruangan. Adapun dua pria besar, mereka secara alami tinggal di luar. Pada saat ini, mereka terkejut dan masih bingung. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah memasuki ruangan dan duduk, Zhou Yitong juga melihat serius Lin Ming, dan kemudian bertanya, apa yang baru saja Anda lakukan untuk dua pengawal saya? Mereka begitu kuat sehingga mereka tiba-tiba berlutut. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, saya menggunakan jari-jari saya untuk mengirim dua benang kekuatan, dan saya hanya menunjuk acu points di lutut mereka. Petik 1. Wow, poin. Sangat kuat. Zhou Yitong tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jadi ketika Lin Ming mengatakan itu, mata Zhou Yitong sedikit cerah. Lalu Zhou Yitong bertanya Long Xueni, Sister Long, siapa orang ini? Apakah ini pengawal baru Anda? Tidak lama Xueni menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, biarkan aku memperkenalkannya. Namanya Lin Ming. Dia adalah pacar Bai Muyu, Presiden Bai, yang ingin berbicara untukmu. Petik 1. Oh. Seolah-olah kecewa, Zhou Yitong hanya menjawab, lalu memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Ming. Maaf, aku tidak akan mengambil dukungan dengan santai. Tidak ada gunanya bagimu untuk menemukan rumah Sister Long. Petik 1. Tong Tong. Tiba-tiba, Long Xueni bergerak ke Zhou Yitong, lalu menyingkirkan Zhou Yitong dan berkata, Tong Tong, saya sudah berdiskusi dengan Presiden Bai. Saya sudah membaca kontrak dengan hati-hati. Ini kerjasama yang sangat baik. Petik 1. Sister Long, bagaimana kamu bisa menerima pengesahan tanpa persetujuanku? Setelah mendengar ini, Zhou Yitong menunjukkan kemarahan di wajahnya dan berkata, Anda belum pernah seperti ini sebelumnya. Hanya setelah saya berdiskusi dengan Anda dan kami semua setuju bahwa kami dapat mengambilnya, Tong Tong, dengarkan aku, Long Xueni berkata, Bai Muyu, Lin Ming dan Gu Dongman bukan orang biasa. Zhou Yitong jelas marah dan terganggu, penatua kakak lama, berapa banyak manfaat yang telah Anda terima dari orang lain? Bisnis tidak berdiskusi dengan saya, jadi mereka mengambil alih. Pengesahan untuk saya Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saya tidak akan pernah menerima dukungan ini. Petik 1. Dengan marah berbicara tentang ini, Zhou Yitong akan pergi. Long Xueni memegang tangan Zhou Yitong dan berkata dengan sabar, Tong Tong, jangan khawatir. Dengarkan aku. Yang Li Bin, kau tahu apa? Liang Kuan dari keluarga Yang, kamu tahu apa? Melihat Xueni Long tiba-tiba menyebutkan mereka, Zhou Yitong tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Matanya melebar, mengungkapkan tampilan yang lebih marah. Ternyata mereka berasal dari keluarga Yang. Itu sebabnya kamu tidak berdiskusi denganku dan mengambil alih pengesahan. Sister Long, kamu. Petik 1. Tampaknya mata Zhou Yitong penuh air mata. Long Xueni masih berkata, Tong Tong, Anda salah paham bahwa Lin Ming, Bai Muyu dan Gu Dongman bukan dari keluarga Yang. Mereka bukan dari keluarga Yang. Sebaliknya, mereka mengalahkan Yang Li Bin dan Liang Kuan. Itu sebabnya saya mengatakan mereka bukan orang biasa. Bukankah Yang Li Bin menatapmu? Kami baru saja mengambil alih pengesahan. Dengan bantuan 3 orang, mungkin kita bisa menyingkirkan Yang Li Bin. Petik 1. Tapi, Zhou Yitong sedikit bingung. Dia tidak percaya kata-kata Long Xueni. Tong Tong, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu pikir mereka tidak bisa berurusan dengan Yang Li Bin, kata Long Xueni. Dia memandang Lin Ming dan berkata, tetapi dari sudut pandang saya, mereka bukan hanya orang biasa. Anda harus percaya bahwa Sister Long, Anda dibawa oleh Sister Long. Akankah Sister merugikan Anda? Bab 669. Ketika Long Xueni mengatakan kata-kata ini, Zhou Yitong tidak berbicara lagi sejenak.
Memang, dia dan Long Xueni tidak dalam hubungan umum. Mereka bukan hanya saudara, tetapi juga guru, teman dan ibu dan anak perempuan. Long Xueni membawanya ketika dia masih sangat muda. Dapat dikatakan bahwa Long Xueni menyaksikannya tumbuh menjadi langkah demi langkah. Setelah beberapa saat, Zhou Yitong mengangguk, "Yah, aku percaya pada kakaknya." Petik 1. Wajah panjang Xueni menunjukkan senyum, "Tong-tong, lapar, aku akan mengambil beberapa hal baik untukmu untuk makan." Petik 1. Dengan itu, Long Xueni ingin memasuki dapur, tetapi Zhou Yitong jelas tidak ingin makan. Dia mengguncang kepalanya dan berkata, "Sister Long, aku tidak lapar." Petik 1. Kamu adalah seorang anak. Kamu biasanya makan lebih sedikit. Jika kamu tidak makan lebih banyak, kamu akan lapar. Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh yang baik dan bekerja dengan baik pada saat itu? Sister Long, aku tidak terlalu lapar. Petik 1. Lihat Long Xueni berkata, benar-benar memasuki dapur, Zhou Yitong disebut, juga tidak menelepon Long Xueni. Segera, Long Xueni keluar dengan piring dan semangkuk nasi putih. Pada saat ini, Zhou Yitong tidak melihatnya. Dia pergi ke ruang tamu dan duduk di sebelah Lin Ming. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya jika dia sedikit lebih dekat dengan Lin Ming, dia bisa merasakan keamanan. Mungkin itu adalah serangan Lin Ming pada dua pengawalnya sekarang yang memberinya perasaan seperti itu. "Tong-tong, hidangan ini lezat." Sister Long berani bersumpah bahwa dia belum pernah makan hidangan lezat sejak dia masih muda. Petik 1. Sambil mengatakan bahwa Long Xueni telah meletakkan piring dan semangkuk nasi putih di atas meja teh di depan Zhou Yitong. "Aku benar-benar tidak." Mata Zhou Yitong menonton TV. Ketika kata lapar akan keluar, suaranya berhenti tiba-tiba. Dia memang mencium bau makanan. Tidak bisa membantu tetapi bau keras, aroma ini menjadi lebih tebal, langsung ke hidung. Zhou Yitong mata tidak bisa membantu tetapi cerah, pada saat yang sama beberapa tidak percaya. Dia berkata kepada Long Xueni, "Kakak Elder Long, aku tidak berharap bahwa keterampilan memasakmu telah banyak berubah. Hidangan ini sangat lezat. Aku tidak punya nafsu makan. Setelah menciumnya, aku lapar." Petik 1. Kata Zhou Yitong telah mengambil sumpit, klip sedikit makanan, ke mulut. "Ah, ini lezat." Petik 1. Segera setelah makanan di mulutnya, Zhou Yitong tidak bisa membantu tetapi memberikan jempol ke Long Xueni. Melihat Zhou Yitong memiliki nafsu makan yang baik, Long Xueni lebih tersenyum. Setelah melihat Lin Ming, dia berkata kepada Zhou Yitong, "Tong-tong, kamu tidak tahu keterampilan memasakku. Meskipun aku bisa memasak, di mana aku bisa membuat rasa seperti ini?" Pada saat ini, Zhou Yitong sudah mengisi mulutnya. Setelah mendengar ini, dia dengan cepat menelan piring, mengangguk dan berkata, "Yah, itu benar, kakak panjang, meskipun hidanganmu lezat, rasanya masih tak tertandingi dengan hidangan ini. Sister Elder Long, di mana Anda memesan makanan ini? Saya akan makan makanan di restoran ini di masa depan." Petik 1. Long Xueni berkata sambil tersenyum, bahkan jika tidak ada hotel atau hotel bintang di seluruh kota Yanjing, mereka bisa membuat selera ini. Petik 1. Long Xueni tidak melebih-lebihkan. Memang, dia telah memakan semua hidangan di hotel bintang terkenal di Yanjing, tetapi rasanya jauh lebih buruk daripada Lin Ming's. Tetapi untuk sesaat, kata-kata Long Xueni membingungkan Zhou Yitong. Melihat ini, Long Xueni menunjuk ke Lin Ming dan berkata, "Koki adalah yang di sebelahmu." Petik 1. Batuk. Tiba-tiba, Zheng Yuting batuk, hampir tidak makan di mulut makan, untuk menyemprot langsung. Long Xueni dengan cepat mengambil air dan membiarkan Zhou Yitong minum. Zhou Yitong berhenti dan berkata, "Sister Long, jangan menggodaku. Bagaimana dia bisa memasak makanan semacam ini?" Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya, memberi Zhou Yitong senyum dan berkata, "Makanan yang Anda makan benar-benar dibuat oleh saya. Sayangnya, tidak ada makanan di rumah sekarang,
jika tidak, saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan mata Anda sendiri. Apa, kamu benar-benar membuat makanan yang lezat? Tiba-tiba, Zhou Yitong masih tidak bisa mempercayainya. Lin Ming mengangguk sedikit. Setelah melihat Long Xueni, dia mengangguk lagi. Pada saat ini, Zhou Yitong tidak bisa membantu tetapi percaya. Kemudian dia memalingkan matanya dan tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, dengan cara ini, Anda datang ke rumah saya untuk menjadi juru masak saya. Adapun gaji, Anda dapat membukanya sesuka hati. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, aku khawatir kamu akan bangkrut. Petik 1. Aku bercanda. Selama kamu tidak ingin 10 juta sebulan, aku bisa membayarmu. Zhou Yitong sangat yakin untuk mengatakannya. Pada saat ini, Long Xueni berkata, Tong Tong, Lin Ming adalah pacar Bai Muyu. Kali ini, ia menemaninya ke kota Yanjing untuk berbicara tentang kerja sama dengan kami. Jika Anda menggali sudut Bai Zong seperti ini, Bai Zong tidak akan membiarkannya kamu pergi. Selain itu, setelah berbicara tentang kerja sama, Bai dan Lin Ming kembali ke Haizu. Petik 1. Zhou Yitong tidak bisa menahan tangisan dengan penyesalan. Dia menggandung mulutnya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa makan makanan lezat seperti itu lagi. Petik 1. Sister Long. Petik 1. Pada saat ini, Bai Muyu dan Gu Dongman keluar dari dapur dan melihat Zhou Yitong yang sedang makan. Mata mereka semuanya cerah. Memang, mereka harus mengakui bahwa keindahan Zhou Yitong benar-benar luar biasa, yang tidak kalah dengan keduanya. Tong Tong, izinkan saya memperkenalkan Anda, kata Long Xueni. Ini Bai Muyu, Presiden Bai, pacar Lin Ming. Ini Gu Dongman, dari Lin Ming. Pada titik ini, Long Xueni berhenti, beberapa tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan, mengatakan bahwa itu adalah pacar Lin Ming. Tetapi menurut Lin Ming, dia masih memiliki seorang wanita di Huan. Apakah hubungan itu agak kacau? Memikirkan hal ini, sejenak, Long Xueni juga ingin mengatakan bahwa Gu Dongman adalah teman Lin Ming. Tapi Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, kedua ini adalah wanita saya. Petik 1. Zhou Yitong, yang telah menyelesaikan makanannya, sedang minum seteguk air. Ketika dia mendengar ini, air di mulutnya tiba-tiba memunculkan. Bai Muyu memandang Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, Zhou Yitong masih anak-anak. Jangan bicara di depan anak. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Zhou Yitong menyeka mulutnya dengan handuk kertas, menatap Bai Muyu dan Gu Dongman, dan kemudian berkata kepada Lin Ming. Kedua saudara perempuan yang lebih tua ini sangat indah. Jika Anda ingin memiliki yang terbaik dari mereka berdua, Anda harus melamun tentang mereka. Petik 1. Dengan itu, Zhou Yitong tampaknya memikirkan sesuatu. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia bangkit dan mengambil lengan Bai Muyu. Dia berkata dengan tampilan yang manis, Sister Muyu, bisakah aku membahas sesuatu denganmu? Kamu bilang melihat Zhou Yitong seperti ini, Bai Muyu merasakan keintiman di hatinya. Dia merasa bahwa Zhou Yitong telah menjadi saudara perempuannya. Tampaknya tidak peduli apa yang ingin didiskusikan Zhou Yitong, dia tidak akan ragu untuk setuju. Zhou Yitong menunjuk ke Lin Ming, Sister Muyu, kamu memberinya kepadanya dan membiarkannya menjadi juru masak. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Ming, seolah-olah mengatakan, Lin Ming, Yubis, bahkan Zhou Yitong. Petik 1. Tampaknya kita dapat melihat bahwa pikiran Bai Muyu bersifat umum. Lin Ming mengguncang kepalanya dengan melihat keluhan. Sister Muyu, apakah itu baik-baik saja? Pada saat ini, Zhou Yitong mulai bertindak koketis, mengguncang lengan Bai Muyu. Bab 670. Ini, sejenak, wajah Bai Muyu menunjukkan sedikit rasa malu. Memang, jika itu hal lain, dia bisa mendiskusikannya,
tetapi dia tidak hanya bisa memberikan Lin Ming ke Zhou Yitong dan membiarkan Lin Ming menjadi juru masak Zhou Yitong. Dia tahu dengan jelas bahwa untuk Lin Ming, memasak hanya sekunder. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia bahwa Lin Ming kuat dalam aspek-aspek lain, seperti obat-obatan dan kungfu. Segera setelah dia memikirkannya, Bai Muyu berkata, "Tong Tong, saya tidak bisa melakukannya. Anda dapat memberitahu Lin Ming secara langsung. Jika dia bersedia untuk tetap dan menjadi masak Anda, saya tidak akan keberatan." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terlihat putih dan mengagumi hujan. Dia berkata secara rahasia, hanya menolak langsung. "Mengapa menendang bola untukku?" Benar saja, Zhou Yitong tiba-tiba melihat Lin Ming. Ketika dia melihat bahwa Lin Ming tidak mengatakan apa-apa, dia tampaknya sedang terburu-buru. Dia melepaskan Bai Muyu dan berlari ke Lin Ming. Kemudian dia duduk di samping Lin Ming. Dia meletakkan tangannya di lengan Lin Ming dan berkata, "Chef, oh tidak, Tuhan dapur, kamu bisa menjadi dewa dapurku. Aku akan memberimu 500.000 yuan, tidak, 100.000 sebulan. Bagaimana dengan itu, bukan?" Petik 1. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian diam-diam menarik lengannya keluar dari tangan Zhou Yitong. Memang benar bahwa dia melihat bahwa Bai Muyu dan Gu Dongman menatapnya seperti api. Pada saat yang sama, Long Xueni juga penuh dengan kewaspadaan menatapnya. Tampaknya selama dia memiliki sedikit perilaku berlebihan, ketiga wanita yang cerofet ini akan bergegas ke arahnya bersama. Merasakan semangat membunuh ketiga wanita itu, Lin Ming tidak berani mengeluarkan lengannya. Pada saat yang sama, Lin Ming segera bangkit, datang ke Bai Muyu dan berkata kepada Zhou Yitong, "Tong Tong, jika kamu ingin makan makanan aku memasak di masa depan, kamu bisa pergi ke kota Haizu untuk menemukanku." "Yah, aku mencuci dan tidur." Petik 1. Kemudian, melihat wajah Zhou Yitong penuh dendam, Lin Ming benar-benar melihat ke bawah dan melangkah ke kamarnya. Bersenandung. Melihat ini, Zhou Yitong tidak punya pilihan selain bersenandung. Pada saat ini, Bai Muyu membawa Zhou Yitong di tangan dan berkata, "Tong Tong, saya secara khusus membawa produk perawatan kulit baru perusahaan. Anda dapat mencoba dan memastikan bahwa besok lebih indah dari hari ini." Petik 1. Benar atau salah? Benar saja, kata-kata Bai Muyu berhasil mengalihkan perhatian Zhou Yitong, dan matanya mencurigakan. Kemudian empat pergi ke kamar tidur Bai Muyu. Selain itu, setelah memasuki kamar tidur, Lin Ming benar-benar mandi. Tentu saja, dia tidak tidur begitu awal. Dia menusuk telinganya untuk mendengarkan, tetapi dia masih mendengar empat wanita mengobrol di kamar tidur Bai Muyu. 4 jam kemudian, ketika hampir tengah malam, 4 orang di kamar tidur Bai Muyu selesai mengobrol. Long Xueni dan Zhou Yitong keluar dari kamar tidur Bai Muyu. "Ho," Lin Ming menghela nafas panjang, "kalian berdua akhirnya mau keluar dari kamar tidur Muyu." Petik 1. Kemudian, Lin Ming meninggalkan kamarnya, datang ke pintu kamar Bai Muyu dan mengetuknya. "Siapa ini?" "Ada suara Gu Dongman." "Aku, kawanmu." Lin Ming tersenyum. "Muyu dan aku sedang tidur." Suara Gu Dongman keluar. Lin Ming memutar matanya dan berkata langsung, "Dongman, buka pintu dengan patuh. Saya memiliki manfaat besar bagi Anda." Petik 1. Apa manfaat besar itu? Kali ini giliran Bai Muyu untuk berbicara. "Buka pintunya," kata Lin Ming. "Jika kamu tidak mengatakannya, kita tidak akan membuka pintu," kata Bai Muyu. Temperamen Lin Ming akan muncul, dan suaranya menjadi lebih keras. Dia berkata, "Aku akan membantu kamu meningkatkan kekuatanmu." Suara Bai Muyu terus menyebar, "Besok, sudah terlambat. Aku sudah sibuk sepanjang hari. Aku akan tidur." Petik 1. Lin Ming berkata langsung, "Muyu, jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menendang pintu." Petik 1. Benar saja, Bai Muyu dan Gu Dongman berhenti berbicara.
Segera pintu terbuka, mengungkapkan celah. Ketika Bai Muyu muncul di depan Lin Ming di piyamanya, matanya menyala dan dia berkata, "Muyu, kamu sangat buruk. Kamu merayaku dengan makan buah-buahan seperti ini. Kamu tidak tahu seberapa besar kamu ingin membuka pintu. Anda lihat, pakaian Anda semua berubah." Petik 1. Wajah Bai Muyu berubah sedikit merah, dan kemudian dengan marah berkata, "Orang jahat, Anda terlalu banyak berpikir. Jika Anda tidak mengubah piyama Anda ketika Anda tidur, tidakkah Anda harus mengenakan pakaian siang hari? Jika Anda memiliki sesuatu katakan, aku akan pergi tidur." Petik 1. Lin Ming hanya mendorong pintu terbuka, dan kemudian menatap Bai Muyu. "Ah, apa yang akan kamu lakukan?" Ini membuat Bai Muyu takut untuk mundur beberapa kali. Lin Ming. Pada saat ini, Gu Dongman juga datang, menatap Lin Ming dengan wajah pemalu, dan matanya penuh dengan harapan. Pada pandangan pertama, Lin Ming secara alami memahami makna Gu Dongman. Kemudian Lin Ming menatap Bai Muyu dan berkata, "Muyu, jangan berpura-pura padaku. Anda tidak tahu seberapa besar Anda berpikir." Petik 1. Aku tidak. Pada saat ini, kepercayaan Bai Muyu dalam berbicara agak tidak memadai. Lin Ming berkata, "Kami adalah suami dan istri tua. Mengapa Anda begitu pemalu? Ayo, mari kita mulai." Petik 1. Oh ye. Gu Dongman tidak bisa menahan sorak pada awalnya. Kamu tidak main-main." Meskipun Bai Muyu masih berkata, suaranya sangat rendah sehingga dia hampir tidak bisa mendengar Lin Ming. Lin Ming memandang kedua keindahan Bai Muyu dan Gu Dongman. Tiba-tiba dia serius dan berkata, "Duduklah dulu." Petik 1. Kali ini, Bai Muyu dan Gu Dongman duduk tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, hati mereka mulai melompat keluar dari kendali mereka. Keduanya tahu kekuatan Lin Ming dan penuh dengan harapan. Pada saat ini, Lin Ming juga duduk berkaki silang, dan kemudian berkata, "Satu tangan keluar." Petik 1. Bai Muyu dan Gu Dongman tertegun oleh ini. Beberapa dari mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Ming. Tetapi pada pemikiran kedua, mereka secara alami berpikir bahwa Lin Ming akan memainkan beberapa permainan menarik dengan mereka. Saat ini, kedua taat masing-masing merentangkan tangan ke arah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan tangannya dan meletakkannya melawan telapak tangan mereka. Perlahan-lahan juga menutup matanya, Lin Ming perlahan berkata, "Sekarang, singkirkan gangguan, sesuaikan pernapasan, kita mulai berlatih, saya mulai membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda." Petik 1. Kata-kata ini membiarkan Bai Muyu dan Gu Dongman tidak dari mata konyol, tidak bisa membantu tetapi sedikit marah. Memang, sejak saat Lin Ming muncul, mereka penuh dengan harapan. Saya tidak berharap bahwa Lin Ming ingin berlatih bersama mereka setelah menunggu begitu lama. Dalam kemarahan, mereka berdua ingin mengambil kembali tangan mereka, tetapi tiba-tiba, napas telah muncul dari telapak tangan Lin Ming dan memasuki tubuh mereka. Pada saat ini, Lin Ming memanggil, "Singkirkan gangguan, pikiran konvergensi." Petik 1. Suara itu tampak penuh kekaguman dan martabat. Secara tidak sadar, mereka duduk, menyingkirkan semua pikiran, dan mulai berlatih dengan Lin Ming. Begitu kultivasi dimulai, waktu sering berlalu dengan cepat. 3 jam sepertinya lulus dalam sekejap mata. Sehat. Tiba-tiba, Lin Ming terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.